Udah ada pikiran itu? Udah ada pikiran itu, saya meninggal. Ya, biarin saya meninggal juga. Kalau demi orang lain saya siap, tidak jadi masalah. Nah, waktu itu ada datang pakai jubah putih kalau nggak salah ya. Kalau seperti mimpi lah, seperti mimpi datang pakai jubah putih. Dia bilang mantra buka. Oh, ke bapak? Saya astagfirullahaladzim, saya betul-betul meninggal. Astagfirullahaladzim, saya betul-betul meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Uksis, semuanya jangan lupa subscribe channel ini karena insya Allah banyak video yang berfaedah. Dan komentar tentunya, like juga, share jika memang banyak video yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan juga kebaikannya. Waktu ke kubur itu, ceritanya kok bisa ke kubur gitu, kenapa? Saya kan menggali orang yang meninggal di desa, di kampung itu Ciluncat kalau salah ya. Nah, menggali, waktu tahu tahun berapa, lupa lagi. Menggali, ternyata menggali makam itu enteng banget. Saya udah bilang sama keluarga, Pak ini bekas, lanjut aja, biarin, cuman itu mungkin kakeknya doang. Nah, saya lanjut, ternyata betul ada. Oh, jadi sebelumnya memang sudah dipakai untuk pekuburan? Udah pakai kuburan, tapi saya lanjut, ternyata ada tengkoraknya juga masih utuh di dalam. Nah, saya langsung beresin terus sampai hampir tuntas. Nah, waktu mau tuntas, si orang-orang itu mendekat ke pengen ngelihat kemungkinan gitu. Nah, saya langsung tidak sadar, si tanah itu langsung ambruk. Sendirian tuh di bawah? Sendirian saya di bawah. Nah, saya lagi pegang sebelang alat. Oh iya, sebelang ya. Nah, saya pegang itu, saya diam, tidak mau bernapas pun, saya udah pasrah. Oh, saya meninggal. Udah ada pikiran itu? Udah ada pikiran itu, saya meninggal. Ya, biarin saya meninggal juga. Kalau demi orang lain saya siap, tidak jadi masalah. Nah, waktu itu ada datang pakai jubah putih kalau nggak salah ya. Kalau seperti mimpi lah, seperti mimpi datang pakai jubah putih. Dia bilang mantra buka. Oh, ke bapak? Saya astagfirullahaladzim, saya betul-betul meninggal. Bilang mantra buka, nanya bla 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 bla, si itu. Pertanyaannya apa aja tuh? Pertanyaannya jadi oke, kita satu persatu. Pertanyaannya yang pertama mantra buka tuh. Pertanyaan mantra buka, ditanya iman kita apa, ditanya rasul kita apa. Siapa? Dia siapa? Nanya semua itu. Saat munkar dan nakir bertanya, siapa yang temaniku, aku sendiri. Udah gitu, kamu lama nggak? Pertanyaannya banyak nggak? Enggak banyak, enggak lama, cuman 3 pertanyaan kalau salah. Dia bilang, kamu belum waktunya untuk meninggal, tahan napas aja, tidak apa-apa. Si yang pakai jubah putih? Pakai jubah putih itu tidak tahu siapa, saya tidak lihat mukanya, cuman lihat separuh. Saya pegang itu, saya coba, saya tidak bernapas. Kok betul, saya seperti mimpi. Tidak nyesak, mengap nggak ada. Engap gitu. Nggak ada. Waktu itu saya pegangin terus, kedengaran di dalam, wah ini meninggal, gimana caranya mau bantuin sama cangkul susah, mungkin takutnya ke pancong kena. Otomatis sama kayu atau sama tangan. Nah, waktu itu mungkin agak 2 jaman lah, baru ketemu. Saya dibangkat, saya ke atas. Saya bingung, pas ke atas, saya mukul-mukul sendiri. Oh iya? Bukan orang lain dong? Bukan. Kok bisa ya? Saya mukul-mukul sendiri, kok banyak orang. Bukannya banyak orang yang seperti manusia itu ya, tapi seperti orang gak ada kaki bisa jalan. Oh iya? Iya, kok itu gak ada kepalanya bisa jalan. Oh, gak ada kepalanya bisa jalan. Jadi saya dari sejak itu, si mata saya terbuka untuk melihat makhluk halus itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang juga nggak padam nih mata saya untuk melihat makhluk halus itu. Iya. Karena waktu itu jin ya? Jin-jin itu kelihatan.
Karena memang sebenarnya teman-teman semuanya harus difahami bahwa jin itu pasti ada dimanapun. Jangankan di tempat seperti pemakaman ini. ya. Di tempat tinggal kita juga ada. Makanya dalam Al-Quran disebutkan waqarinuhu. Sebenarnya korin, jin korin. Iya, betul. Apa namanya? Bukan arwah, tapi korin. Korin. Jadi korin itu biasanya diciptakan oleh Allah. Diciptakan, dia lahir ketika kita juga lahir. Dia mendampingi kita Ya. semenjak kita lahir sampai meninggal. Jadi tahu karakter kita seperti apa, kecelakaannya per detik, bahkan lebih dari detik itu dia tahu. Dan dialah yang kemudian yang menyerupai seseorang tersebut. Dan sekarang semua itu terbuka. Malahan kalau saya melengok yang sakit, saya suka keceplosan. Dia meninggalnya jam segitu, hari itu saya keceplosan seperti itu. Ternyata kebuktian betul. Tapi mudah-mudahan ini menjadi ibroh aja, hikmah Ya, Pak ya. Hikmah buat kita bareng-bareng. Doain saya, doain pemirsa juga, kita semuanya. Yang penting kita mah tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggali kubur ikhlas untuk Allah. Jadi seorang YouTuber, penyanyi apapun gitu ya, teman-teman semuanya kalau ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembali ke Allah dengan sebaik-baik manusia gitu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Cerita apa lagi sih yang paling seru? Paling seru ceritanya memindahin mayat ya. Mindahin mayat 12 orang. 12 orang. Itu emang si tempat penguburannya itu kuburannya itu mau dipindahin gara-gara ada apa sih? Dia mungkin ke ahli warisnya mau dijual. Si tanahnya. Kalau mau dijual, kemungkinan saya pindahin 12 makam. Ternyata si makam itu yang 12 itu yang 9 cuman tengkorak doang, pakai dus aja, dientep sama kendaraan, motor, pakai motor, jaraknya lumayan jauh, hampir berapa kilo lah. Itu santuy aja tuh bawa motornya tuh. Santuy Pak, santuy aja. Bawa 12 orang, yang 3 masih utuh. Nah, yang ceritanya yang satu itu si neneknya itu ahli agama. Ahli agama. Ternyata si mayatnya juga dimakamkan dari 80 sampai kemarin digali 2000. Oh, tahun 80. 80. Digali 2000 berapa ya? 10 kalau 15. 2015 masih utuh tuh, si mayatnya itu. Allahu Akbar. Ada lagi si genutnya itu, kalau si genutnya itu baru 6 tahun. Membesar si mayatnya itu. Kenapa? Gak tahu tuh. Membesar, malahan kita jongkok juga, berdiri hampir kena. Iya, Si mayatnya itu besar banget tuh. Hampir diangkatnya juga sama eretan timbaan itu. oh, seling. Pakai seling itu. Diangkatnya kena saking beratnya, pakai bambu. Emang 8 dia orang. masih lama, meninggalnya udah lama atau baru sih? 6 tahun katanya, udah 6 tahun. Tapi masih utuh ya? Masih utuh ya. Itu ternyata pakai buah teteron itu, Pak. Oh, yang tadi diceritain. Yang tadi ceritain pakai buah teteron itu. Bukannya kuat, tapi si makamnya itu pakai buah teteron. Oh, jadi kasihan juga malah ya. Iya, kasihan. Iya. Buat Kejadiannya ternyata si neneknya malah ahli ibadah, Ahli tapi ibadah, kemudian bagus. Allah kasih keutamaan. Makanya dalam kuburan itu tuh ada yang menjadikan tempat istirahat bagi Allah tadi dikasih gitu ya. Oke. Kamu istirahat di sini sambil nungguin hari kiamat sama hari mizan, yaumul mizan gitu ya, hari pembahasan, yaumul ba'ats. Hingga akhirnya istirahat tuh, tenang, dikasih cahaya, nyaman, sejuk. Tapi ada juga yang kemudian disiksa ya. Mungkin makanya jadi kan alam itu tuh ruh, dunia, alam barzah itu kuburan. Nah, di alam barzah itu dibagi dua tuh. Ada yang dikasih kesempatan untuk istirahat, nyaman, tenang gitu ya. Dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Tapi ada yang disiksa. Ada sih. Jadi sebelum masuk ke yaumul mizan aja udah disiksa. Nanti kan sebenarnya di akhirat ya, siksaan yang paling berat itu.
ya di neraka yang paling berat. Tapi sebelum ke neraka aja udah di ngerasain siksaan juga. Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'ah. Pernah sih Pak, Bapak misalnya Pak Uju pas ketika ngegali atau apa ngedenger misalnya yang lagi disiksa atau misalnya gimana teriak atau apa gimana? Enggak, kalau gitu mah seperti teriak-teriak gitu mah enggak pernah. Seperti binatang juga di makam belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum kejadian. Kalau air sama menghimpit tanah pernah itu. Oh, kejadian. gitu. Kalau seperti binatang, seperti bisikan-bisikan di makam, kalau jeritan-jeritan itu enggak pernah. Belum pernah ada. Iya, iya, iya. Belum pernah jeritan-jeritan. Karena ada konten kreator yang apa namanya saya pernah ngeliat tuh di YouTube. Oke, jadi malam-malam dia simpen kamera, ada apa teriakan, walau alam itu memang real atau enggak walau alam. Tapi Pak Uju belum pernah nemuin ya? Belum pernah nemuin sebanyak ribuan itu juga. ya? Ribuan itu belum pernah. Kalau ada teriakan di makam untuk jeritan-jeritan itu belum ada. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah. Ya. Binatang juga belum ada di pemakaman, belum ada. Seperti ular kan kalau di TV-TV ada, Iya. seperti ular itu tidak ada. Belum ada. Belum ada. Kalau air seperti air itu Yang ada. Karena kealamanku Bapak. Iya, kata yang kalaman saja yang diceritain itu. Ya. Ada tadi kata Bapak sempat ada satu momentum Bapak sampai nangis Iya. ketika ngegali. Ternyata penggali kuburnya sama anaknya sendiri, teman-teman semuanya. Nah, di momentum apa itu? Waktu itu mau menggalikan seorang warga pendatang ya. Pendatang, kemungkinan baru bentar pendatangnya. Saya menggali itu berdua sama anak sampai menangis. Kok menangis itu bukan karena kecapean, tapi saya menangis sedihnya itu warga kenapa warga sekarang tidak mau untuk membantu warga yang meninggal. Itu sangat jarang Pak sekarang. Kalau orang miskin, tapi kalau orang seperti yang berada mah terlalu banyak. Hayang-hayang itulah. Berebut gitu. Berebut lah. Ya mungkin dia juga ada sesuatu di balik itu, walau alam ya Pak ya. Walau alam. Apakah mereka punya niat yang salah dan sebagainya, nggak ngerti lah. Cuman akhirnya ada kejadian momentum dia pendatang, terus dia nggak punya orangnya. Punya kontrak dia. Kontrak. Pas ketika ngegali cuman berdua doang. Padahal kenapa enggak warga sekitarnya juga ngebantuin. Banyak. Warganya banyak sebenarnya. Dan disitulah momentum dimana Bapak menangis ya. Sedih kok bisa begini. Apalagi kita kalau nanti ada yang nguburin nggak? Jadi kepikiran gitu juga. Ada kita ya menguburin. Ada nggak ya yang nanti ketika kita meninggal terus yang nguburin dan kita juga nggak tahu. Mungkin sekarang kita udah punya rumah. Terus kita juga nggak tahu apa kita ditakdirkan meninggal di dekat rumah atau enggak, kan nggak tahu. Atau pas ketika kita lagi merantau kan nggak tahu. Nah ini pelajaran teman-teman semuanya. Kalau misalnya dia meninggal, care ya, karena salah satu diantaranya hakul muslim alal muslimin asitun. Hak muslim kepada muslim yang lain itu ada beberapa. Salah satu diantaranya kita ngebantuin, saling tolong menolong nih. Ketika misalnya ada yang meninggal, memang harus segera dikuburkan. Kan? Jadi di antara yang wajib untuk disegerakan adalah menikah, membayar hutang, sama menguburkan. Tong diengke-engkenya. Gitu. Betul. Pernah nggak sih ada kejadian misalnya lama gitu dikuburkan? Ada. Kapan tuh? Seperti apa? Kemarin juga ada. Jangan suatu minggu ke belakang. Berapa hari biasanya dia? Berhari-hari tidak sih. Cuma 1 hari. Cuman untuk penggali kuburannya itu padat Pak. Si makam itu biasa. Maksudnya si tanahnya padat. Tanahnya padat. Orang lain biasanya saya 2 jam ya. 2 jam udah kelar. 2 jam udah kelar lah. 2 jam penggalian. Ini hampir 6 jam belum kelar. Iya. Si garpu itu tidak masuk semua, cuman 1 jari aja yang masuk. 1 jari aja yang masuk.